Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Hari ini pemain Timnas Indonesia satu persatu mulai berangkat ke Australia. Sebelum berangkat, pemain Timnas yang membela klub di Liga 1 harus menjalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Sejumlah pemain lokal yang membela klub di Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata menjalani pemeriksaan fisik agar terhindar dari potensi cedera. Dari hasil pemeriksaan fisik dan latihan ringan, dipastikan pemain tersebut dalam kondisi siap untuk mengikuti training bersama pelatih Patrick Kluivert di Australia. Para pemain akan berangkat hari ini menuju Sydney. To Australia. So it was a good training today. Just an activation, just to warm up, just to activate the body, and they are prepared for tomorrow to travel to Australia. Tak hanya pemain lokal yang merumput di klub-klub Liga 1, sejumlah pemain abroad yang bermain di Liga Belanda juga mengkonfirmasi tengah dalam perjalanan menuju Australia. Mereka adalah Eliano Reinders, Ivar Jenner, dan Tom Hai yang menyampaikan di Instagramnya tengah menuju Sydney jelang laga Timnas Indonesia melawan Australia 20 Maret mendatang. Ya pemirsa, langkah awal Patrick Kluivert membawa asa Timnas menuju Piala Dunia. Skuad Garuda saat ini tengah bersiap menuju Sydney, Australia. Dan dari Bandara Soekarno-Hatta sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di sana. Selamat sore Syahreza. Apakah sudah ada informasi pukul berapa dan menggunakan maskapai apa Timnas Indonesia diberangkatkan? Ya baik Valerie dan juga pemirsa, selamat sore. Terkait dengan keberangkatan Timnas Sepak Bola Indonesia, memang informasi yang kami terima akan berangkat pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan pantauan kami dari Flight Radar, memang nantinya pemain inti akan berangkat terlebih dahulu, Valerie, dari Jakarta, dan nanti mereka akan menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana dari sebuah hotel di Jakarta ini berangkat pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami terima tentunya pada pukul 22.40 mereka akan terbang menuju ke Sydney untuk bertandang melawan Australia tentunya di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga grup C zona Asia tentunya. Dan memang Valerie dan juga pemirsa, memang baru saja sebagian pemain yang akan berangkat pada malam ini, mengingat para pemain yang bermain di luar negeri ataupun pemain diaspora ini masih menjalani jadwal-jadwal mereka untuk bertanding di klub luar negeri seperti Tom Haye dan juga beberapa Ivan Jenner dan juga Martin Pas yang tentunya ini perlu waktu lebih lanjut. Namun dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri mengatakan bahwasanya mereka para pemain diaspora akan datang lebih cepat pada tanggal 17 Maret 2025, dan memang fokusnya adalah hari ini pemain inti. Setidaknya ada 8 pemain, Valerie dan juga pemirsa, yang perlu diketahui akan berangkat lebih dahulu pada hari ini, seperti mayoritas merupakan main liga seperti Hernando Ari di Kambuaya dan Rizky Ridho. Namun bisa dipastikan hari ini belum ada keberangkatan dari mereka dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sementara itu, Valerie. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikutnya kita akan membahas peluang Indonesia meraih poin atas Australia. Kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat sore, Bung Akmal. Apa kabar? Selamat sore, Valerie. Salam sepak bola. Kabar Salam baik. sepak bola. Bung Akmal, ada 3 pemain baru, Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Apakah ketiganya akan langsung diturunkan sebagai starter? Ya, karena semuanya juga bertemu dalam waktu yang singkat, ya kalau kemungkinan secara hitungan strategi mereka harus dimainkan, pasti akan dimainkan. Karena ada beberapa pemain juga yang dipastikan tidak ikut berangkat dari yang dipanggil. Misalnya di Maulana Fikri yang mengalami cedera dan akhirnya tidak ikut ke Australia. Kemudian juga ada Ragnar Oratmangun yang terkena hukuman akumulasi kartu, begitu juga Ivar Jenner yang terkena hukuman akumulasi kartu. Jadi siapapun yang kemudian nanti akan dipilih dan dilihat kondisinya memang fit dan siap untuk melawan Australia, pasti akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, termasuk Joey Pelupesi, kemudian James dan juga Audero Mulyadi. Jadi pastinya nanti tim pelatih fisik, kemudian termasuk Alex Pastor yang akan menyiapkan strategi, akan melihat kondisi terakhir pemain dan akan berdiskusi kepada mereka untuk siapa yang kemudian masuk 23 pemain dalam line up. Karena nantinya memang ada 23 pemain yang hanya bisa masuk line up
Dan kalau kemudian ada 29 pemain yang ikut, artinya ada 6 pemain lagi yang tidak akan masuk ke line up timnas melawan Australia nanti. Oke, Bung Akmal, ini kan banyak pemain yang masih merumput di Eropa. Nampaknya waktu latihan yang bisa dikumpulkan semuanya hanya 1 hari pada 19 Maret nanti. Apakah ini cukup untuk berlatih di Australia Ya, ini 1 hari saja? Sepak bola sekarang sudah sepak bola yang sangat modern. Mau berkumpul 3 hari, berkumpul seminggu, atau berkumpul 1 tahun tidak menjadi jaminan juga untuk sukses. Dan semua juga mengalami hal yang sama. Australia juga pasti mengalami masalah yang sama karena banyak pemainnya yang masih membela klubnya masing-masing. Aturan bahwa klub baru bisa melepas pemain misalnya minimal H-3 jelang pertandingan FIFA Matchday, ini juga kemudian dimanfaatkan oleh klub-klub untuk melakukan itu karena mereka masih harus menggunakan jasa para pemain di klubnya masing-masing. Sebagai contoh misalnya Tom Hay baru semalam main gitu kan bersama dengan klubnya di Eredivisie. Artinya ini harusnya bukan menjadi kendala lagi bagi pemain-pemain profesional karena waktu yang mereka berkumpul harusnya mereka sudah punya gambaran umum tentang bagaimana mereka harus bermain. Memang kalau untuk konteks Indonesia ini yang sedikit berbeda dibandingkan negara-negara lain adalah kita banyak pemain-pemain yang baru datang untuk kemudian menjadi pemain tim nasional Indonesia seperti Dan James, kemudian Joy Polpesi dan juga Audera Mulyadi. Tapi kalau bicara pengalaman, kematangan mereka, saya pikir tidak perlu banyak waktu untuk beradaptasi. Oke, Bung Akmal, terakhir ini banyak pemain Australia yang cedera. Apakah ini akan menjadi keuntungan kita? Optimis kita bisa meraih 3 poin? Ya, harusnya ini menjadi salah satu keuntungan. 2 diantaranya yang cedera adalah 2 pemain yang ikut membela Australia di laga pertama ketika kita tahan imbang 0-0 di Australia. Harry Souttar dan Alessandro Cercelli. Artinya ini akan harusnya bisa menjadi keuntungan. Mereka kehilangan pemain, kita justru tambah pemain ya. Dan nambahan dari Audera Mulyadi, Joy Polpesi dan juga Dan James ini akan menjadi darah baru buat tim nasional kita yang pastinya belum terdeteksi oleh Tony Popovic sebagai pelatih dari Australia. Dan yang menarik ya, 2 pelatih ini kan sama-sama pelatih yang baru ya. Tony Popovic menggantikan Graham Arnold, kemudian Kluivert menggantikan Sintayong. Dan kalau kita lihat sejarah kedua pelatih ini, 2 pelatih ini justru pernah bertemu sama-sama ketika main di Liga Inggris, ketika Kluivert membela Newcastle United, kemudian ketika itu Popovic membela Crystal Palace, dan kebetulan ketika itu Newcastle United menang 2-1, Kluivert cetak gol, artinya moga cocok lagi ini bisa jadi gambaran kita menang dengan cetak gol. Kemudian yang paling menarik adalah Kluivert ini punya catatan yang cukup lumayan bagus di laga debutnya bersama klub-klub ataupun tim nasional yang dilatih. Sejauh ini belum pernah kalah gitu kan, ketika menang Twente, kemudian menang, kemudian ketika menangani Curacao menang, dan juga ketika menangani klub di Adora di Turki bermain imbang. Artinya moga-moga hasil maksimal kita dapatkan di Australia dengan materi pemain kita yang menurut saya secara market value itu lebih tinggi dari para pemain Australia. Harusnya kita punya potensi untuk minimal curi poin di markas Australia. Baik, secara materi pemain kita lebih unggul, semoga hasil terbaik. Terima kasih banyak Bung Akmal Marhali telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu, salam sepak bola Bung Akmal. Terima kasih Valeri, salam sepak bola.